Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat gini hari, teman-teman. Dalam video kali ini saya mau membahas tentang pergerakan apa yang namanya ya? Pergerakan transformasi dengan menggunakan joystick. Nah, biasanya kan yang namanya itu tuh kan umumnya pakainya adalah mouse sama keyboard. Nah, sekarang kita akan coba membuat pergerakan dengan joystick yang biasanya umum dipakai untuk aplikasi berbasis mobile, kayak Mobile Legends lah ya. Saya coba share screen. Oke, di bagian sini saya sudah punya Unity project kosong ya. Saya nanti mau coba bikin apa namanya? Bikin joysticknya. Nah, bikin joystick. Kita pakai Canvas. UI Canvas. Nah, ini jangan lupa setiap kali Anda sudah bikin Canvas, pastikan scale mode-nya diganti menjadi scale with screen size. Ini masukin resolusi monitor Anda. Sebentar dulu. Oke. Ini fungsinya supaya si aplikasi Anda itu pada saat dicobain di eh, resolusi yang lain, nggak terlalu ancur. Oke, kita mau bikin eh, joystick ya. Joystick itu kan ada dua ya sebenarnya. Kalau kita lihat dari sisi gambar, yang pertama saya sebut lingkaran besar. Lingkaran besar, lingkaran besar, lingkaran kecil. Nah, gitu kan. Itu dulu ada lagunya tuh. Nah, ini misal saya kasih mau defaultnya harusnya dia punya, nah ini nih. Yang saya kasih warna hitam. Oke. Kemudian saya bikin di bawahnya ada lingkaran kecil warna putih lah. Eh, ya putih boleh. Ini kok agak ini lingkaran kecil. Nah, lingkaran kecil nih jadi anaknya lingkaran besar. Drag. Terus kita kecilin kayak gini. Kok buruk ya? Ya oke lah, kira-kira gini lah ya. Ini kalau juicy kan gambarnya gini nih biasanya. Dan jangan lupa si lingkaran besarnya kita paku di pojok kiri bawah. Oke, selanjutnya kita akan buat sebuah script untuk mengendalikan ini. Saya bikin dulu folder script dan kita akan menggunakan Jcil untuk mencari scriptnya. Jcil, Jcil 101 fundamental pengembangan game berbasis Unity. Anda bisa akses Jcil ini di uh, bit.ly Jcil 101. Bentar. bit.ly slash zc101. Jadi si apa tuh si Z-nya huruf besar ZC101 bit.ly slash ZC101. Oke, kenapa saya enter lagi? Nggak apa lah. Oke, yang mau kita cari sekarang adalah script untuk pembuatan joystick. Joysticknya itu ada di halaman ah, halaman. Oh, ini ada dua yang masuk ya. Padahal ini hari Ahad, tapi ada yang baca Jecil. Mungkin mereka gabut. Oke, touch joystick. Nah, ini nih. Halaman 81 ya. Kita klik. Klik. Nah, di sini joystick mobile, bla bla bla. Nah, kita akan coba copy script ini. Jadi caranya ada public class touch joystick. Nah, saya double klik. Klik kanan, copy. Kita copy dulu nama kelasnya. Langkah pertama, copy nama kelasnya. Langkah kedua, bikin script.
kemudian paste. Jadi nama kelasnya sama persis dengan nama apa? Nama yang di copy dari buku Jecil. Di sini kelihatan ya, ada public class touch joystick huruf T, huruf J-nya udah sama besar, nggak ada yang salah ketik, aman berarti. Cuman ini isinya kosong. Nah, kita kita coba isi scriptnya. Visual Studio di sini. Kemudian masuk double klik ke Visual Studio. Di sini muncul ada touch joystick yang kosong. Kita copy dari buku, paste ke sini. Balik lagi ke bukunya. Kita apa namanya? Blok semua. Kemudian klik kanan, di copy, copy, dan di mana tadi? Ini di blok lagi semua. Klik kanan, paste. Nah, baru kita file, save asset. Sudah beres, harusnya udah beres nih. Mana ini? Oke, baru kita masukin scriptnya ke dalam sini ya. Ke dalam lingkaran besar, lingkaran besar, lingkaran kecil. Nah, ini harusnya sudah jadi joystick. Coba kita play. Nah, muncullah dia beginian. Ya. Dia udah mirip kayak joystick. Nah, masalahnya adalah bagaimana caranya agar joystick ini bisa digabungkan dengan game objek yang lain. Bagaimana caranya agar dia bisa mengendalikan game objek yang lain. Nah, ini eh jawabannya agak rumit teman-teman karena antara script yang satu dengan script yang lain, kalau di Unity itu nggak bisa saling berkomunikasi kecuali di dalam scriptnya memang secara apa ya, secara eksplisit itu menuliskan script yang akan dituju. Nah, ini masalah sebetulnya kalau dari saya pribadi karena saya pengennya nggak begitu gitu kan. Karena saya pengennya ini menjadi sebuah apa? Sebuah eh, script yang independen. Karena Jcil itu kan sering banget saya pakai karena powernya Jcil itu adalah di bagian dia independen. Dia tidak perlu bersentuhan dengan script lain secara langsung, tapi masih bisa berkomunikasi. Nah, ini saya kasih lihat scriptnya. Ini ada script dari Joystick, saya lupa ini saya dapat dari mana scriptnya. Cuman kalau dari cara scriptnya bekerja gitu ya, ada dua fungsi ini. Nah, dua fungsi horizontal dan vertikal ini yang menjadi inputan joystick terhadap karakter. Jadi kalau kita ingin menggunakan joystick ini untuk menggerakkan karakter, artinya kita harus membuat sebuah perubahan di script karakter untuk memasukkan joysticknya. Nah, jadi kan ada perubahan script nih, ada modifikasi script. Si touch joystick script satu misalnya. Kemudian si karakter script 2. Ini tuh nggak bisa komunikasi kalau masing-masing tidak ada yang diubah gitu. Apakah script satunya yang masukin script 2 atau script 2-nya yang masukin script satu. Nah, jadi ini apa ya? Agak-agak ribet karena saya tidak mau mengubah salah satu script. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi saya pengennya bagian ini tetap independen. Oleh karena itu saya memodifikasi script yang asli ini. Saya modifikasi sekaligus saya tambahkan juga apa tuh eh, visualnya. Nah, teman-teman bisa download di sini ya. Joystick controller PAD, pad maksudnya.
Nah, ini sudah ada avatar controller PAD atau tadi di sana namanya joystick ya, biar nggak ter. Ini kita download aja. Jadi ini sebetulnya script yang sudah dimodifikasi. Saya coba drag. Kita coba drag. Ini ada touch joystick yang baru nih. Kita import. Jadi dia akan mengupdate ya touch joystick yang lama. Oh salah, bukan mengupdate. Emang jadi double ya. Ini touch joystick yang lama di delete aja kali ya biar nggak bentrok. Malah error ya. Terus ini bagian dari lingkaran besar, lingkaran kecil juga akan kita delete. Delete, delete. Oke. Kita akan masukkan touch joystick dari sini. Ini udah script yang sebetulnya script yang sama ya, namanya touch joystick juga, cuma sudah saya utak-atik, sudah saya modifikasi supaya dia bisa independen. Ini nama nama orangnya adalah Hamzah Herbow. Jadi yang bikin script ini namanya Hamzah Herbow, oh, ada di bawah. Nah, ini dimodifikasi sama saya. Saya sudah punya prefab ya. Prefabnya silakan nanti teman-teman bisa akses dan ini saya masukin joystick. Oke, untuk apa tuh? Untuk aset gambarnya juga sudah ada sprite-nya ya, sudah dilengkapi. Nah, ini langsung dari sana dari si si siapa tuh namanya Hamzah namanya. Saya bilang nih Hamzah ya. Lupa tadi namanya siapa tadi. Cek dulu mana sih script-nya. Namanya Hamzah. Hamzah Herbo. Oke. Bedanya ini dengan script yang tadi yang masih potongan biasa adalah ini saya sudah lengkapi dengan teks. Saya lengkapi dengan teks dan teks ini nanti akan menjadi apa ya nilai yang dilempar ke game objek yang lain. Jadi karena Unity memang nggak punya ini ya nggak punya cara untuk melemparkan sebuah nilai variabel tanpa mengubah salah satu script. Ini memang agak aneh sih. Jadi cara yang saya lakukan adalah si joystick ini punya value yang normalize ini, saya masukin ke dalam teks. Kemudian teksnya nanti akan diterima sama objek yang akan bergerak. Jadi dengan cara ini artinya antara script joystick sama script si objek itu tidak saling berubah. Mereka mereka fokus di masing-masing aja gitu. Yang joystick-joystick, yang karakter-karakter atau yang objek-objek gitu. Cuman karena ada teks yang punya nilai XY ini dimasukkan ke dalam mereka, yang satu joystick ngeluarin, yang satu si objeknya menerima input berupa teks yang ada nilainya itu, sehingga mereka bisa seolah-olah berkomunikasi. Padahal secara script dua-duanya independen. Gitu ya, ini sudah muncul. Nah, ini kalau teman-teman mau menghilangkan value-nya bisa di uncheck ini aja nanti ya, supaya value-nya nggak kelihatan. Nah, gini. Oke. Nah, yang akan kita gerakan sekarang untuk contoh yang pertama ini, kita akan coba gerakan kubus ya. Jadi saya akan coba bikin satu game objek plan di sini, biar kelihatan aja sih. Kemudian saya bikin satu objek kubus. Ini kayaknya, aduh ini kejauhan ya. Reset, oh salah nih. Mestinya di sini, ini plan-nya saya delete aja berarti. Langsung main kamera, game object, align with view, mana align with view. Game object align with view, nah, sorry di sini aja. Game object align with view. Oke, jadi si joysticknya akan saya gunakan untuk menggerakkan kubus. Nah, untuk scriptnya, saya sudah siapkan juga di sini bagian hmm, transformation. Transformation ya, ada transformation vector. Untuk penerimaan yang joystick saya siapkan di transformation direction ya.
Ini namanya transformation direction. Jadi kita akan coba copy ini. Buat teman-teman yang sudah ahli di dalam Jetsil, bisa langsung blok ya. Blok kayak gini. Terus klik kanan, copy. Nah, ingat ininya, nama nama apa nama kelasnya. Klik kanan, create script. Tinggal diketik ya. Terus di ini Ctrl A, Ctrl V, Ctrl S. Ctrl A, Ctrl V, Ctrl S. Ini yang cara cepatnya. Oke. Kemudian si transformation direction akan saya pasang di kubus. Terus di sini ada kecepatan gerak sama touch joystick input. Ini artinya dia akan menerima touch joystick input. Apa yang terjadi kalau ini nggak saya centang ya? Coba kita play dulu supaya kelihatan bedanya. Yang pertama adalah joystick. Joysticknya ini masing-masing. Jadi joysticknya sudah bisa bergerak. Kemudian joystick juga sudah bisa memberikan nilai di sini. Ya, ada nilainya. Kalau normalize point ini adalah minus satu sama positif satu. Jadi kalau ke sini positif satu, minus satu ya bagian x-nya. Kalau ini adalah seberapa jauh yang kecilnya bergerak. Nah, sementara kalau misalkan kubusnya sendiri, dia bisa bergerak kalau saya pencet keyboard, kiri kanan atas bawah. Jadi ini artinya si dua objek ini udah punya fungsi masing-masing. Kubus bisa jalan sendiri, joystick bisa jalan sendiri. Nah, gimana caranya kalau kita pengen gabung? Digabungin caranya kubusnya kita centang touch joystick input. Jadi dia akan menerima input dari joystick. Kemudian si joysticknya, ini ada on joystick down ya. Kita bikin dua fungsi. Kita minta dia set input X dan set input Y. X dan Y ini adalah berarti apa tuh X ya dari joystick ya. Karena kalau kita melihat ini kan dua dimensi nih. Berarti X-nya itu adalah sumbu merah, yang Y-nya adalah sumbu hijau. Kemudian kita tinggal masukin ininya, teksnya. Nah, sebentar. Oke, coba kita play. Dan yang terjadi adalah kiri, kanan, atas, bawah. Nah, kayak gini teman. Jadi dengan cara seperti ini artinya Anda sudah berhasil membuat pergerakan sebuah objek dengan menggunakan joystick. Nah, apa yang bisa Anda lakukan dari sini? Anda bisa membuat banyak hal, tapi ini adalah langkah awal untuk melakukan integrasi antara joystick dengan sebuah game object. Oke, kira-kira itu dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.